Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dekat rumah Budada. Yang jawab salam semoga mimpinya indah. Marotan thaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbari dzil jabbarut alladzi khalaqal maut wal hayata lihtibaran alal imani was thubut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah Kiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Awaluha bi ilmil ulama wa thaniha bi adlil umara wa salisuha bi sakhawatil agniya wa rabi'uha bi du'ail fuqara. Pertama-tama dan yang paling utama, bahkan selalu diutamakan oleh para alim ulama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dialah Allah yang Maha Raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah yang Maha Mulia, yang mulia selain Allah hina. Dialah Allah yang Maha Kuasa, yang kuasa selain Allah binasa, yang telah menciptakan kita semua dari barang yang hina melalui proses pertempuran kedua orang tua kita, yakni ibu dan bapa. Salawat berboncengkan salam berbahan bakar iman, semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada seorang proklamator sekaligus profesor sekaligus motivator bagi setiap doktor dan profesor. Dialah manusia number one in the world, king of the king, the best man of raider. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiat yang turut tumut akan ajarannya. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat juga saya hormati pimpinan umat Pondok Pesantren Mursyidul Hikmah alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Yang saya hormati intansi wal intansiahnya, dan yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan saya dalam mencari ilmu di ma'had tercinta ini. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan outfit saya yang apa adanya, tapi insya Allah berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya rangkai kemudian saya susun menjadi sebuah tema, yakni 4 pilar berdirinya suatu bangsa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dunia adalah tempat yang fana, yang dimana di dalamnya terdapat manusia sebagai makhluk yang hina, kecuali dia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di hadapan Allah
adalah dia yang bertakwa. Karena takwa memiliki definisi imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia yang luas terbagi menjadi berbagai negara dan suku bangsa. Oleh sebab itu, untuk berdirinya suatu bangsa dan negara yang baik, ada 4 komponen. Sebagaimana ada dalam hadis Rasul dikatakan, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a, awaluha bi ilmil ulama, wa thaniha bi adlil umara, wa thalisuha bi sakhawatil agniya, wa rabiuha bi du'ail fuqara. Hadis di atas menjelaskan bahwa pilar berdirinya negara yang baik ada 4 komponen. Mana yang 4? Pertama, bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama yang dulunya kita tidak tahu bagaimana cara beribadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Maka dengan ilmunya para ulama sekarang kita bisa tahu bagaimana caranya sholat yang baik, bagaimana caranya puasa yang baik. Kedua, biadlil umaro, dengan pemerintah yang adil. Karena dengan pemerintah yang adil tidak akan ada rakyat yang melarat. Bukan tentang konglomerat yang liburan ke timur dan ke barat, melainkan rakyat yang tersiksa, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dengan adanya pemerintah yang adil, maka tidak akan ada rakyat yang melarat. Semua permasalahan yang ada pada rakyat akan teratasi dengan baik. Yang ketiga, bisa khawatil agniya, dengan uluran-uluran tangan dan kedermawanan orang-orang kaya. Kenapa? Karena kedermawanan orang kaya akan mempercepat pembangunan. Contoh, ketika ada ustadz, ketika ada kiai ingin membangun pondok atau lembaga-lembaga yang bermanfaat bagi masyarakat, maka dengan kedermawanan orang kaya, pembangunan tersebut akan cepat diselesaikan. Yang keempat sekaligus terakhir, bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang rela kelaparan 2-3 sampai seminggu karena mereka tidak mampu. Kenapa dengan doanya orang-orang fakir? Apa tak ada lagi doa-doa orang lain? Karena ada sebahagian hadis Rasul yang menjelaskan bahwa doa yang cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang-orang yang kelaparan, di antaranya orang-orang fakir. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari keempat pilar tersebut ada 2 poin yang sangat berpengaruh besar dalam berdirinya suatu bangsa yang baik. Lalu apa kedua pilar tersebut? Pertama, ulama. Kedua, umar atau pemerintah. Karena dikatakan dalam kitab Nasoihul Ibad bab ke-6 makalah ke-14 yang berbunyi, lan tahlika ra'iyatu wa in kanat dhalimatan musiatan idza kanatil wulatu hadiyatan mahdiyatan walakin tahliku ra'iyatu wa in kanat hadiyatan mahdiyatan idza kanatil wulatu dhalimatan musiatan. Hadis di atas menjelaskan bahwa tidak akan terjadi kerusakan terhadap rakyat walaupun rakyat tersebut zalim dan berbuat tidak baik apabila pemimpinnya baik dan tidak zalim. Sebaliknya, kerusakan akan terjadi pada rakyat walau rakyat tersebut berbuat baik, rakyat tersebut ahli ibadah, ahli puasa, ahli tahajud, ahli duha. Apabila pemimpinnya orang yang zalim, orang yang tidak baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebagian ulama yang menafsirkan kata al-wulatu itu bukan hanya pemerintah, akan tetapi ulama. Jadi al-wulatu itu ulama dan pemerintah. Jikalau ulama dan pemerintahnya baik, maka rakyat akan aman. Sebaliknya, jikalau ulama dan pemerintahnya tidak baik, maka tunggu kehancuran yang akan terjadi pada rakyat. Bahkan yang dikatakan ulama bukan mereka yang mempunyai segudang ilmu agama, tetapi ulama didefinisikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Dari ayat di atas dapat ditarik isinya bahwa ulama bukan mereka yang mempunyai pengetahuan segudang, tapi mereka yang mempunyai pengetahuan ilmu agama segudang dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman sekarang, hadirin, banyak manusia yang memiliki segudang ilmu agama, tapi mereka tak takut dengan aturan Allah, mereka tak takut dengan ancaman Allah, bahkan mereka berani melaksanakan apa yang menjadi pelanggaran Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan apa yang menjadi perintahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari apa yang dapat saya sampaikan tadi, jikalau suatu bangsa memiliki 4 komponen. Pertama, bi ilmil ulama, kedua bi adlil umara, ketiga bisa khawatir agniya, keempat bi doail fuqara, maka insya Allah bangsa tersebut akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin ya Allah ya rabbal. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena saya juga manusia. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khudz ma sofa wada ma kadzar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.